Google luncurin project baru mereka di AI yang menurut gue ini mungkin orang awam jarang pakai, tapi bakal berguna banget di masa depan. Nah, apaan sih? Yuk langsung aja kita bahas. Sorry, gue potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini, gue beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gue mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, Google baru aja ngerilis project namanya Gemini 3 yaitu New Frontier Forward Models. Jadi ya, ini mungkin model yang coba diaugmentasi secara langsung gitu ya ke 3 dimensi menggunakan AI itu sendiri. Ya, ini dia punya prompt juga. Jadi promptnya untuk Gemini 3 ini akan generate secara dynamic dari prompt yang dikasih itu sendiri. Kita lihat dulu gitu ya untuk simulasinya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya, jadi sebelumnya ada berapa perbandingan gitu ya. Di sini dia pakai game engine yang gue gak tahu mungkin model dari perusahaan lain gitu ya. Di sini juga ada Gemini 3 yang 360p resolutionnya ternyata untuk VO. Jadi VO yang pertama aja itu 720p gitu ya, bisa sampai 4K. Nah, untuk Gemini yang dua itu ternyata cuma 360p. Nah, di Gemini 3 nih ternyata udah bisa 720p ataupun 2 kali lipat dibandingkan Gemini 2 itu sendiri. Domainnya dari sebelumnya 3D environment sekarang bisa ke general, terus kontrolnya sekarang udah bisa lebih jauh gitu ya. Nah, untuk interaction horizonnya ini udah bisa multiple minutes, bukan cuman beberapa detik aja. Oke, dan untuk interaksi latensinya itu sendiri dia udah bisa real time. Jadi sebelumnya untuk yang bisa real time itu cuman game engine gitu ya. Nah, sekarang dia untuk Gemini 3 itu dia udah bisa real time itu sendiri. Jadi salah satu pencapaian yang bagus gitu ya dari Google karena dia buat Gemini 3 ini ya kurang lebih mirip seperti game engine dengan resolusi yang jauh lebih bagus mendekati yang View itu sendiri dengan kontrol ataupun traction horizonnya itu yang jauh lebih. Nah, di sini gua mulai nangkap gitu ya apa sih yang dimaksud dari Gemini 3 ini sendiri. Ini kalau kita lihat gitu ya. Nah, ini ada beberapa animasi. Animasi ini bisa kita kontrol. Jadi ini kurang lebih seperti game ya, teman-teman. Nah, game ini bisa kita kontrol. Untuk interaksinya sendiri untuk Genie 2 ini seharusnya udah habis duluan. Ternyata untuk Genie 3 dia lebih panjang ya. Jadi dia udah bisa lebih bagus. Ini untuk kapabilitasnya. Nah, ini dia di gunung berapi ya. Ini gua nggak tahu nih gunung berapi mana. Mungkin kita bisa buat juga gitu ya. Misalnya seperti Gunung Bromo kita kasih untuk simulasinya itu sendiri seperti apa. Itu akan sangat-sangat menarik juga. Nah, di sini di contoh lainnya dia juga ada gitu ya. Jadi dia kasih contoh permnya juga jet ski during the Festival of Light. Oke. Ini udah cukup bagus gitu ya. Jadi ada jet skinya terus ada festival lampunya. Ini udah cukup oke. Kita juga bisa mainin gitu ya. Nah, jadi ini salah satu tools terbaru dari Google gitu yang menurut gua kasih kebebasan kita dalam berkreasi. Menurut gua ini juga sangat cocok, bukan cuman buat gamer, tapi buat game designer ini sangat cocok atau movie maker ini sangat cocok juga karena kita bisa buat dunia kita sendiri gitu ya. Terus kita coba jalanin di situ kita simulasiin seperti apa sebelum kita bangun prompt yang ataupun bangun set yang secara nyata di dunia nyatanya teman-teman. Jadi di cukup-cukup oke menurut gua. Nah, ini udah sangat membantu untuk kita brainstorming untuk ide-ide kita selanjutnya. Dia juga kasih beberapa prompt gitu ya. Ini kalau kita lihat misalnya ini gua gak pernah tinggal di Florida by the way, gua gak pernah ke Florida juga. Cuman gua penasaran gitu ya setiap kali gua lihat di sana kan lagi ramenya tuh. Tiba-tiba ada berita gitu ya misalnya seperti angin topan ataupun ya seperti ini banjir bandang. Biasanya angin ya kalau di Florida itu. Lihat ataupun kita bisa ngerasain di sini. Di mana sih jalannya itu ataupun ya kalau kita lagi jalan itu rasanya kayak gimana. Ternyata kita bisa dapat visualnya seperti ini. Udah sangat membantu menurut gua. Dan di sini dia juga nyebut gitu ya, ini simulasi dari natural world. Dia kasih simulasi juga. Ah, itu kalau teman-teman lihat gitu ya, yang di sebelumnya ternyata kalau dia nembus, bukan bukan nembus juga. Jadi kalau dia ngelewatin daun, ternyata daunnya juga punya efek. Jadi efeknya kurang lebih ya seperti di dunia nyata, teman-teman. Oke, ini kita lihat lagi. Nah, ini efeknya kurang lebih seperti di dunia nyata. Jadi ya ini udah sangat oke gitu ya, kan. Kurang lebih ya. Jadi ya rada apa ya, rada nembus dikit, cuman ada efeknya juga. Ini udah cukup oke menurut gua. Nah, jadi bukan cuma di dunia nyata juga, dia juga di fiksi juga bisa ya. Kayak gini nih,
hewan apa juga kayaknya hewannya juga fiksi gitu ya. Dunianya juga fiksi, ada pulau terbang, nah ini aneh banget kan nggak ada tangannya tapi bentuknya udah mirip kayak rusa gitu. Nah ini ada kita bisa explore tempat juga, ini menarik dan ini menurut gua mungkin karena balik lagi ya ini Google teman-teman. Jadi proyek dari Google juga dia punya Google Earth gitu ya, ataupun ya Google bisa scan dah pakai satelit dan ini menurut gua salah satu, apa ya, keuntungan dari Google itu sendiri. Jadi Google punya banyak data kita, baik itu data pencarian dan juga data Google Earth. Ya sebenarnya semua dunia mungkin ada di bawahnya Google gitu ya. Dan salah satu yang Google manfaatin ya pada akhirnya jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita juga bisa explore gitu ya. Kita mungkin nggak punya uang gitu ya buat ke sana tapi kita bisa jalan-jalan. Nah, ini menurut gua salah satu hal yang juga bagus. Nah, ini mungkin seperti ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh kalau kita juga bisa ngelakuin hal lain misalnya, ini kita ngecat dinding pakai cat warna biru. Ini kan sederhana gitu ya, cuman kan banyak, apa ya, banyak orang juga pengen tahu gitu ya, pengen ngerasain rasanya kayak gimana, dan ini bisa kita lakuin. Nah ini dia lagi coba gitu ya, coba drone misalnya, itu kayak gimana, ini sangat-sangat oke menurut gua. Oke, ya gitu aja. Jadi, ya balik lagi, Gen ini sendiri menurut gua salah satu simulation world dari Google yang menarik. Ya mungkin di kesempatan kali ini, ya dia nggak bisa begitu banyak gitu ya bedanya cuman mentok di 720p. Ya mungkin kalau kita lihat secara full ataupun pakai VR nih mungkin mata kita akan sakit gitu karena pikselnya itu sendiri kebanyakan gitu ya dan mungkin di beberapa part dia akan ngeblur. Kalau kita udah punya kapabilitas yang udah lebih bagus gitu ya di masa depan mungkin bisa aja Genie 4 itu bisa langsung 4K ataupun Genie 5 itu ternyata bisa berjam-jam. Ini menurut gua udah sangat bagus dan ini salah satu tonggak ataupun awal dari Gina ini sendiri, itu bisa jadi tools yang kita sangat sering guna. Nah menurut gua untuk Genie ini udah bisa menjadi tonggak gitu ya untuk keberlangsungan dari AI open world model ini sendiri. Nah jadi kita tungguin aja untuk Genie ini sendiri mungkin yang keempat ataupun kelima dan enam dan seterusnya itu bisa mendekati dunia nyata kita. Jadi kita bisa dapat simulasi, ya kita bisa lihat dulu gitu ya, kita bisa simulasiin dulu sebelum kita langsung action ke dunia nyatanya itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.